Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam perjalanan spiritual, memahami ciri-ciri yang harus diwaspadai sangatlah penting. Di antara tantangan yang dihadapi adalah pengaruh negatif yang bisa menghalangi pencarian kebenaran. Dalam konteks ini, mengidentifikasi tanda-tanda wanita penikut Dajjal dapat menjadi langkah awal untuk melindungi diri dari tipu daya yang tersembunyi. Berikut adalah 10 ciri yang mengisyaratkan bahwa para wanita yang memiliki keterlibatan dengan kekuatan gelap ini. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan, termasuk dalam ciri wanita penikut Dajjal. Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 2, mengingatkan kita tentang pentingnya menghayati makna Al-Quran, bukan hanya membacanya tanpa pemahaman yang mendalam. Mereka mengira bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik, padahal mereka adalah pendusta. Hal ini mengindikasikan bahwa kebenaran Al-Quran tidak hanya terletak pada bacaan fisiknya, tetapi juga pada pemahaman dan penghayatan yang mendalam. Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya hati dan amal dalam membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis ini menggarisbawahi bahwa membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan yang tulus dalam hati tidak akan memberikan manfaat spiritual yang sejati. Dalam konteks ini, wanita yang hanya membaca Al-Quran secara mekanis, tanpa memahami dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, rentan terjerumus dalam kesesatan. Kedua, wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal juga termasuk dalam ciri wanita penikut Dajjal. Nabi Muhammad dengan tegas memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi umatku daripada fitnah Dajjal." Pesan ini menegaskan bahwa menjaga diri dari pengaruh fitnah Dajjal merupakan kewajiban setiap muslimah dalam mengamalkan agama. Surat Al-An'am ayat 63 juga memberikan gambaran tentang perlunya berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal, baik di daratan maupun di lautan. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan dari fitnah tersebut hanya dapat diperoleh melalui takwa dan doa yang tulus kepada Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kamu dari kegelapan di daratan dan di lautan, kamu sering berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Jika Dia menyelamatkan kami dari bahaya ini, kami akan bersyukur." Dengan demikian, wanita yang tidak memperhatikan atau mengabaikan ancaman fitnah Dajjal rentan terperangkap dalam tipu daya dan pengaruhnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslimah untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan keimanan, serta berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah yang sangat merusak ini. Ketiga, wanita yang merasa paling benar juga termasuk dalam ciri wanita penikut Dajjal. Allah dalam firman-Nya mengingatkan bahwa kesombongan dan perasaan superioritas terhadap orang lain dapat mengarah pada penolakan atas amal yang dilakukan. Allah berfirman, "Barang siapa mengira bahwa dia lebih benar dari orang lain dan melakukan amal tanpa mengikuti Rasul, maka amalnya akan ditolak." Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Pesan ini menegaskan pentingnya tunduk kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya dalam setiap tindakan dan keyakinan yang dilakukan. Nabi Muhammad juga menegaskan konsekuensi kesombongan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bersabda, "Barang siapa yang merasa lebih baik dari orang lain, maka dia adalah orang yang sombong." Hadits ini mengingatkan umat Islam untuk menjauhi sifat sombong dan merendahkan orang lain, karena sifat ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Dengan demikian, wanita yang merasa paling benar dan tidak mau menerima sudut pandang atau pendapat orang lain rentan terjebak dalam sikap yang memisahkan diri dari kebenaran sejati yang diajarkan oleh Islam. Keempat, wanita yang kufur kepada suami
termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Nabi Muhammad dengan tegas menegaskan pentingnya ketaatan istri kepada suami dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Beliau bersabda, seorang wanita tidak boleh mengingkari suaminya jika dia tidak memberi alasan yang diperbolehkan oleh Allah. Pesan ini menegaskan bahwa mengingkari atau tidak patuh terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Surat An-Nisa ayat 34 memberikan petunjuk yang jelas tentang kewajiban suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan bahwa ketaatan istri kepada suami adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, para suami adalah pemimpin bagi para istri dengan kemaafan Allah dan Allah memuliakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini menegaskan bahwa kedudukan suami dalam rumah tangga harus dihormati, dan bahwa ketaatan istri kepada suami merupakan bagian integral dari ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, wanita yang mengabaikan kewajiban untuk taat kepada suami atau bahkan mengingkari otoritasnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dapat dipandang sebagai tanda kekufuran kepada suami yang menjadi ciri wanita pengikut Dajjal. Kelima, wanita yang berpakaian tapi telanjang termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Nabi Muhammad dalam sebuah hadits menjelaskan dua golongan penghuni neraka yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Salah satunya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan berpenampilan tidak pantas. Beliau bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, dan kepala mereka seperti punuk unta miring. Hadis ini menunjukkan bahwa perilaku dan penampilan yang tidak senonoh dapat mengarahkan seseorang ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad juga menegaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan mencium aroma surga. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai penampilan yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma-norma agama. Penampilan yang sopan dan menutup aurat adalah salah satu tanda keimanan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Dengan demikian, wanita yang memilih untuk berpakaian tapi telanjang, melanggar norma-norma sopan santun dan ajaran agama, dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Keenam, wanita yang tabarruj dan suka pamer juga termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Surat An-Nur ayat 31 menegaskan pentingnya bagi wanita untuk menutup perhiasannya kecuali yang biasa nampak, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya fitnah dan godaan. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dari penegasan Al-Quran dan hadis-hadis terkait, maka jelaslah bahwa wanita yang tabarruj dan suka pamer, serta tidak menjaga auratnya dengan baik, dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Oleh karena itu, setiap muslimah perlu menjaga tata cara berpakaian dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan fitnah dan godaan kepada diri sendiri dan orang lain. Ketujuh, wanita yang suka menyebarkan fitnah juga termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan betapa buruknya perbuatan menyebarkan fitnah. Beliau bersabda, fitnah adalah lebih buruk daripada pembunuhan. Pesan ini menunjukkan bahwa menyebarkan fitnah merupakan tindakan yang sangat merusak dan dapat menimbulkan konflik serta kerusakan yang besar dalam masyarakat. Surat Al-Hujurat ayat 12 juga memberikan petunjuk yang jelas tentang larangan untuk menyangka buruk terhadap orang lain dan tidak suka menyebutkan celaan tentang sesama. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari Al-Quran dan hadis-hadis tersebut,
Jelaslah bahwa wanita yang suka menyebarkan fitnah dan mencari-cari kesalahan orang lain dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Kedelapan, wanita yang suka mengadu domba termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 mengingatkan umat muslim untuk menjaga hubungan yang baik antara sesama mukmin. Orang-orang mukmin adalah bersaudara, oleh karena itu, damaikanlah antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pesan ini menegaskan pentingnya persatuan dan perdamaian di antara sesama umat Islam. Nabi Muhammad juga melarang keras tindakan mengadu domba dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, seorang mukmin tidaklah mengadu domba antara dua orang muslim, dan tidaklah dia menyebabkan keduanya saling benci. Hadis ini menegaskan bahwa mengadu domba dan menyebarkan fitnah antara sesama muslim adalah tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, wanita yang suka mengadu domba dan menciptakan konflik antara sesama muslim dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Kesembilan, wanita yang meninggalkan sholat juga termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Allah dalam surat Maryam ayat 59 mengingatkan tentang generasi yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu yang akan terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Allah berfirman, kemudian datanglah generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka itu akan berada dalam kesesatan yang nyata. Pesan ini menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban yang sangat penting dalam agama Islam, dan meninggalkannya dapat membawa seseorang kepada kesesatan. Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya sholat dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat, barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis ini menegaskan bahwa sholat adalah tiang agama Islam, dan meninggalkannya merupakan tindakan yang sangat serius, bahkan dapat menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Dengan demikian, wanita yang meninggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Kesepuluh, wanita yang murtad juga termasuk dalam ciri wanita pengikut Dajjal. Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 menyatakan bahwa murtad adalah dosa besar, dan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam setelah beriman, kecuali yang dipaksa, dan hatinya tetap tenang dalam iman. Allah berfirman, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Surat An-Nisa ayat 137 juga menegaskan bahwa orang yang beriman kemudian murtad akan mendapat hukuman yang berat dari Allah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir, lalu bertambah kafir, Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan keluar. Pesan ini menegaskan bahwa murtad adalah perbuatan yang sangat serius dan dilarang dalam agama Islam. Dengan demikian, wanita yang murtad, yaitu meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya beriman, dapat dianggap sebagai ciri wanita pengikut Dajjal. Oleh karena itu, setiap muslimah perlu menjaga keimanan dan ketaatan mereka kepada ajaran Islam, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang dapat mengarahkan mereka ke dalam murtad. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.